malam, Assalamualaikum. Suara saya terdengar tidak? Halo. Iya, Bu. Ini pada kemana nih yang lainnya nih? Masih ada kelas di sebelum saya? Belum selesai ya? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada kelas tuh tadi, Bu. Oke, baik kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita akan bahas apa tentang proposal yang sudah dibuat ya. Sama nanti saya akan bahas tugasnya. Oke, contoh proposal kemarin sudah yang ini sudah dibahas belum ya? Ingat nggak? Sudah, Bu, itu, Bu. Sudah ya. Oke, saya bahas tugasnya dulu. Ini yang mengumpulkan tugas baru dua orang. Yang lainnya gimana nih? Gojali, Koleta belum mengumpulkan tugas. Gozali, mana suaranya? Iya, Bu. Ya, Koleta kenapa belum mengumpulkan tugas, Koleta? Maaf, Bu, belum ada waktu, Bu. Aduh, belum ada waktu. Liburnya hari apa? Ini banyak tanggal merah nih nanti. Tanggal merah tetap masuk. Koleta, merah tetap masuk. Apa enggak? Oke ya, saya bahas dulu punyanya Zaki. Ini biar jadi gambaran untuk teman-teman yang belum mengerjakan. Zaki, mana suara Zaki? Mas Zaki, halo, Mas Zaki, Mas Zaki. Aduh, Gozali suaranya mana? Hadir, Bu. Oke, kenapa belum ngerjain tugas? Masih bingung mau Ya, bikin apa, Bu. Nanti aku lagi cari-cari judul juga. oke. Kan ini sebenarnya juga hampir ini nih ya, dengan apa namanya yang lagi diadakan lomba di kampus bisa dijadikan buat lomba kalian. Tapi memang ini lebih agak tinggi ya kalau ini. Saya bahas dulu punyanya Agam. Agam proposal proyek sistem informasi pendaftaran santri baru. Ini kan berikut saya lampirkan studi kasusnya ini. Jadi maksudnya ngapain apa ngap tadi kan katanya saya masih nyari-nyari Mas Gozali. Ini sebenarnya bukan mencari-cari ya. Ini kasusnya kan sudah ada nih temanya adalah tentang sistem informasi pendaftaran santri baru. Case-nya udah ditentukan nih, case-nya adalah ini, tugasnya adalah buat proposal dari case yang sudah ada di sini gitu. Nah, sekarang coba saya bahas punyanya Agam. Proposal project nama proposalnya adalah Project Sistem Informasi Pendaftaran Santri Baru. Oke, benar ya. Ini atau saya bagi dua deh sebentar.
Agam, demi agam, pondok pesantren, nama instansi pondok pesantren Kota Baru, alamat. Nah, ini nama instansinya bukan pondok pesantrennya, Agam. Agam. Iya Bu. Jadi ini nama instansi itu seolah-olah nih Agam sekarang nih ceritanya nih, ilustrasinya Agam tuh eh, yang akan membuat sistem untuk si pesantren tersebut. Nah, Agam ini punya punya perusahaan IT. Nama perusahaannya apa? Jadi bukan Pondok Pesantren Kota Baru, tapi nama instansinya adalah instansi perusahaannya Agam. Kan namanya juga proposal kan. Jadi Agam nih lagi ngajuin proposal ke pesantren ini, syukur-syukur goal. Apa sih pesantren itu mau Kirain dibuatkan sistem kirain nama ICT. instansinya pakai nama pesantrennya Bu. Bukan. Jadi bebas aja Kak, ngarang aja lah. Ya siapa tahu ini awalnya masih mimpi-mimpi, siapa tahu nanti berapa tahun ke depan jadi real ya. Agam punya perusahaan IT. Gitu ya. Jadi ini bebas namanya apa gitu PT Agam Berkah atau apa gitu ya atau Agam IT Solusindo atau apa gitu ya. Silakan. Ini berarti ini nanti catatannya note-nya adalah ini diganti ya. Iya Bu. Oke, terus alamatnya alamat perusahaan Agam lah. Ya, ngarang aja tuh alamat rumah juga boleh, anggaplah itu sebagai kantornya gitu ya. Terus bidang usaha ini Koleta Gozali Zaki ya, tolong diperhatikan ya. Terus bidang usaha ya karena di sini adalah kita peranan sebagai konsultan IT, berarti bidang usahanya adalah di bidang software dan konsultan. Artinya untuk tugas ini adalah dari nama perusahaan sampai website dan lain sebagainya ini masih mengarang bebas aja ya, masih mengarang bebas aja. Jadi bidang usaha tadi ya, software dan konsultan, terus kantor pusatnya di mana itu bebas, nomor telepon, email dan lain sebagainya. Terus kan kemarin contohnya ini kan dari contoh 4 bukan sih acuannya Iya Bu. Contohnya gitu. dari sini kan? Dari itu contoh 4. Oh, agak langsung satu latar belakang ya, visi Iya Bu, misinya langsung enggak? latar belakang. Oke. Visi misi. Nanti visi misi nggak apa-apa copy paste dari sini tapi ada yang di misalnya visinya sama nih menjadi perusahaan yang paling inovatif di bidang software dan konsultasi dalam oke nggak apa-apa sama tapi misinya misalnya apa nih misalnya perusahaan Agam nih konsultan IT fokusnya bukan di bagian pemerintahan tapi fokusnya adalah di dunia pendidikan misalnya eh, apa kantornya Agam ini, konsultan IT-nya ini adalah spesifiknya lebih kepada membuat sistem-sistem yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya sistem penerimaan mahasiswa baru, terus sistem akademik, sistem apa namanya jurnal, sistem pengabdian dan masyarakat kayak gitu-gitu. Ya kan kalau ini kayaknya kalau kita lihat kan lebih kepada dia fokusnya di pemerintahan ya, dia membuat sistem-sistem yang ada di pemerintahan. Nah, maka punya agam misalnya misinya adalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Terus misalnya punya koleta lebih kepada yang komersil, misalnya membuat sistem penggajian, membuat e-commerce, membuat apa sistem inventory dan lain sebagainya. Nah, itu boleh. Terus kalau misalnya punyanya Ghazali lebih fokus kepada kesehatan, berarti yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya bikin sistem rawat jalan pada rumah sakit apa, sistem rawat inap pada apa gitu, ya. Jadi difokuskan nih kira-kira perusahaan yang akan kalian buat ini fokusnya kemana nih? Ke bidang apa? Bukan berarti tidak menutup kemungkinan untuk kalian menerima orderan atau menerima proyek yang berkaitan dengan divisi yang lain. Boleh kayak gitu. Ya, tapi artinya gambarannya adalah seperti itu. Kalau contohnya ini kan gambarannya dia misinya lebih kepada apa? Ke pemerintahan ya. Nah, selanjutnya sekilas dari PT kalian. Udah pokoknya mengarang bebas aja. Anggaplah kalian sudah pernah megang beberapa proyek misalnya gitu. Nah, ini kan ceritanya nih di
Election Indonesia ini adalah dia menceritakan bahwa PT Election ini pernah punya proyek atau pernah membuat sistem yang berkaitan dengan misalnya ini aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan dan seterusnya. Artinya di sini adalah mereka di PT Election ini dia menginfokan bahwa dia pernah mengerjakan proyek ini. Nah, ini adalah sebagai menunjukkan ya keunggulan atau kelebihan dari PT ini. Ya namanya kan kita mengajukan proposal. Berarti isi dari proposalnya itu adalah kita berikanlah portofolio kita gitu ya. Apa saja sih yang sudah kita lakukan supaya calon klien kita itu tertarik atau lebih percaya. Oh iya, dia ternyata proyeknya banyak nih. Sampai akhirnya udah saya kayak percaya deh sama PT ini untuk dibuatkan sistemnya, orang dia sudah berpengalaman kok gitu ya. Jadi membuat proposal itu tidak hanya langsung ke intinya, tidak langsung ke inti latar belakang, tapi ceritakan dulu nih tentang kaliannya, ceritakan tentang kelebihan kalian agar ini menjadi daya tarik calon klien kita ya, atau sebagai penguat ya, sebagai penguat bahwa klien ini jadi menilai kita, oh iya ini berarti PT-nya amanah nih, oh iya berarti PT ini memiliki kredibilitas yang bagus nih, kayak gitu. Bisa difahami maksud saya, teman-teman? Bisa, Bu. Paham. Oke ya, jadi nanti Agam tambahkan ya ini ya, nggak apa-apa mengarang bebas aja Gam. Terus struktur organisasi juga ngarang bebas aja. Komisaris utama Agam, komisaris yang berikutnya siapa gitu. Udah mengarang bebas saja. Syukur-syukur ini diijabah sama Allah ya, diaminkan gitu. Sama malaikat dicatat langsung diteruskan ke Allah. Terus benar-benar diijabah kalau kalian punya perusahaan IT gitu ya. Jadi kan sesuai dengan background pendidikan kalian gitu ya. Oke. Berikutnya nah sekarang kita bahas pendahuluan. Berarti di pendahuluan tadi kemarin saya tugaskan sampai bab kerjakan profil perusahaan dan bab satunya saja tuh lihat di sininya aja udah ada kalimat kerjakan profil perusahaan ya, kerjakan profil perusahaan. Jadi ke profil perusahaannya dulu dikerjain, terus baru bab satunya ya. Oke, selanjutnya dan hari ini tidak ada materi baru, jadi saya bahas tugasnya saja ya. Pondok pesantren Kota Baru secara rutin menerima pendaftaran santri baru setiap tahun. Sama ini proses pendaftaran dilakukan secara manual yang memerlukan interaksi fisik antara santri dan panitia serta keterlibatan langsung pengasuh dalam memberikan rekomendasi. Oke. Proses ini seringkali menyebabkan antrian panjang, ketidakteraturan data, serta potensi kehilangan dokumen penting. Di era digital saat ini dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendaftaran. Sistem ini diharapkan mampu mengolah data santri, memfasilitasi proses verifikasi berkas, serta memudahkan komunikasi antar panitia dan pengasuh. Oleh karena itu, proyek sistem informasi pendaftaran baru ini menjadi solusi untuk oke. Ya, artinya di sini latar belakang ini saya bahas ini pun sebenarnya sekalian membahas pada saat kalian nanti membuat naskah di KKP, kuliah kerja praktek atau deskripsi ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan, pada latar belakang itu kalian ceritakan dulu kondisi dari tempat riset atau kalian ceritakan temanya nih. Misalnya kalau ini kan tentang pendaftaran santri baru, berarti ceritakan tentang tema pendaftaran santri baru. Gitu ya, ceritakan tentang pendaftaran santri itu seperti apa, terus kelemahannya apa, gitu. Jadi di latar belakang itu diceritakan kelemahannya, terus perkembangan dari tema yang akan diangkat itu bagaimana sampai akhirnya kalian memutuskan untuk membuat proyek itu, gitu ya.
Jadi ini kalau saya lihat punya Agam ini sudah mewakili. Tapi kita lihat dulu ya di latar belakang. Kita lihat tadi di permasalahannya di sininya ya. Pendaftaran santri, terus di sini yang terlibat aktornya ada calon santri, petugas pendaftaran sama pimpinan, proses terjadi di tempat pendaftaran santri baru. Kita lihat proses bisnisnya ya. Proses bisnisnya, calon santri datang ke pondok pesantren menemui panitia pendaftaran santri. Panitia memberikan formulir. Calon santri mengisi formulir, bla bla bla. Terus oke, formulir pendaftaran surat rekomendasi. Nah, ini kalian isi proposal itu lihat dari ini ya, keterangan ini ya. Setelah berkas pendaftaran dilengkapi, kemudian diserahkan pada panitia, panitia memverifikasi, bla bla, terus panitia membuatkan surat pengantar kepada pengasuh untuk rekomendasi dan memberikannya kepada calon santri. Calon santri menerima dan membawa surat pengantar rekomendasi. Calon santri menyerahkan surat pengantar. Calon santri dipersilakan bertemu dengan pengasuh. Jika pengasuh memberikan rekomendasi, sekretaris pengasuh memberikan surat rekomendasi kepada panitia. Kita lihat dulu. Nah, jadi di sini permasalahannya ada ininya adalah proses bisnisnya pada saat calon santri datang ke pesantren ya melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, dapat surat pengantar untuk bertemu langsung kepada pengasuh ya. Ya, jadi panitia membuatkan surat pengasuh. Nah, dari rekomendasi ini calon santri akan mendapatkan pengasuhnya siapa? Gitu ya, akan mendapatkan pengasuh. Nah, jika mendapatkan pengasuh itu juga berpengaruh pada kamar. Jadi di sini isunya adalah pendaftaran, formulir pendaftaran, terus mendapatkan pengasuh sama kamar. Tiga itu ya. Permasalahannya ada tiga itu. Jadi kalau bisa di latar belakangnya itu ceritakan tiga itunya. Ya, ketiga dari yang masalah tadi. Bagaimana cara melakukan pendaftaran santri baru, terus sampai akhirnya secara tersistem setelah mengisi formulir pendaftaran, terus si calon santrinya itu mendapatkan pengasuhnya siapa, kan karena biasanya kalau pesantren itu setiap kamar punya penanggung jawabnya ya. Kalau di sini penanggung jawabnya dikatakan sebagai pengasuh. Nah, berarti kalau sudah mendapatkan pengasuh, berefek juga kepada kamarnya ada di mana, dapat kamar di mana. Ya. Nah, maka kalau bisa jelaskan di latar belakangnya. Oke, punya agam sudah oke, tapi ditambahkan bagaimana proses pada saat mendapatkan pengasuh dan kamar ya, Gam, di latar belakangnya, Gam. Nah, iya Bu, baik. Oke, terus rumusan masalah, bagaimana membangun sistem informasi yang dapat memfasilitasi proses pendaftaran. Oke, nah nih, oke udah benar ya proses pendaftaran. Apalagi rumusan masalahnya, pengasuh, kamar. Nah, ini udah oke nih, ya, ini udah tepat nih. Tiga, memang isunya adalah tiga ini, pendaftaran, pendapatan pengasuh, sama kamar. Oke, tujuan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk pendaftaran santri baru. Oke, menyediakan fitur untuk pengelolaan rekomendasi dari pengasuh. Oke, membantu panitia dalam menentukan pembagian kamar berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem. Oke, manfaat bagi panitia mempermudah pengelolaan data bagi pengasuh. Oke, sip. Oke, tuh cuma 2 halaman sudah oke ya. Oke, berikutnya punyanya eh, Zaki ya. Zaki, mana suaranya Zaki? Ya, Bu. Oke, kita lihat punya Zaki. Jadi hari ini tidak ada materi baru. Saya akan hanya membahas tugas ya. Zaki. Oke, ini ceritanya perusahaan apa PT-nya punya Zaki ya. PT Multi Usaha. Oke, software dan konsultan. Oke, good. Oke, visi menjadi mitra terpercaya. Yes. Amin ya, semoga apa memang udah punya Zaki? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum.
Oke, mudah-mudahan diaminkan sama Allah, diijabah. Oke, mengembangkan solusi perangkat lunak yang mendukung proses pembelajaran administrasi dan manajemen. Oke, memberikan layanan konsultasi teknologi membantu institusi pendidikan. Oke, layanan konsultasi IT yang profesional. Oke. Nah, berarti di sini kalau dilihat untuk misi dari kantornya Zaki ini lebih fokusnya kepada pendidikan ya. Berarti biasanya menerima tendernya proyek-proyeknya yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya dari kampus atau dari sekolah atau dari pesantren dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, nah ini penjelasan sekilas dari PT-nya. PT Multi Usaha ya. Ceritakan berdiri tahun berapa gitu ya, dengan pokoknya diceritakan saja bla bla bla. Terus struktur organisasi. Kalau bisa supaya yang namanya proposal ya anggap ini artinya bukan perusahaan baru ya. Sebenarnya kalian sudah lama nih bergelut di dunia IT gitu ya. Nah, di sekilas PT Multi Usaha tambahkan kelebihannya. Pernah pernah mendapatkan proyek apa? Gak apa-apa, ngarang bebas aja gitu, ya. Atau pernah membuat aplikasi apa dan lain sebagainya gitu ya, Zaki ya. Tambahkan di sekilas PT Multi Usahanya ya. Iya, Bu. Oke, ini udah oke ya untuk perihal profil perusahaan. Tinggal yang kurangnya adalah itu. Struktur organisasi, oke. Kalau mau dikarang lagi bebas lah, nomor 3, 4, 5. Anggaplah misalnya manajer, wakil manajer, terus bagian programmingnya siapa, bagian analisisnya siapa, dan sebagainya boleh dicantumkan di sini. Atau mengarang bebas juga bikin struktur organisasinya ya. Oke, lanjut kita bahas yang pendahuluan bab 1. Latar belakang pendidikan pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada pengajaran ilmu keislaman, tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter melalui kehidupan bersama, berasrama, administrasi. Nah, jadi kalau Zaki di latar belakangnya ini yang pertama adalah ceritakan dulu tempat riset atau tempat kliennya ya, pesantrennya diceritakan. Oke, good ya. Terus seiring perkembangan teknologi informasi digitalisasi, sistem administrasi pesantren menjadi kebutuhan mendesak. Sistem informasi dapat menjadi solusi untuk mengolah proses pendaftaran santri baru secara daring, mengotomatisasi pencatatan rekomendasi pengasuh. Nah, oke, ini ada bahas tentang pengasuhnya ya. Tapi kamarnya belum ya, membahas tentang kamar ada gak? Belum ya? Pendaftaran, oh ini udah ada nih, pendaftaran, rekomendasi pengasuh, dan pembagian kamar. Sudah oke. Sistem ini dirancang untuk membantu pesantren dan menyederhanakan proses. Oke, good. Untuk bab 1 di latar belakang, bagian latar belakang sudah oke ya. Oh, tadi kan Agam masih ada yang harus ditambahkan di latar belakangnya ya Agam ya. Oke, perumusan masalah, bagaimana merancang sistem informasi pendaftaran santri baru, oke. Pengasuh, oke. Pembagian kamar, oke. Good. Ya, ini perumusan masalah sudah tepat karena 3 masalahnya. Oke, berikutnya maksud dan tujuan. Maksud mengembangkan sebuah sistem informasi yang mampu mengelola proses penerimaan santri baru secara digital, mulai dari pendaftaran, pemberian rekomendasi pengasuh, hingga pembagian kamar. Sudah, oke. Karena 3 poin itu sudah dibahas di sini ya, di maksudnya. Oke. Tujuan, membangun aplikasi berbasis web yang memfasilitasi pendaftaran santri baru secara online, menyediakan fitur pengisian dan penyimpanan rekomendasi. Oke. Tip, tujuannya udah oke. Sasaran calon santri dan untuk yang ingin melakukan pendaftaran secara praktis, terwujudnya tertib administrasi, terciptanya sistem penerimaan santri yang efisien, pengelolaan asrama. Oke. Jadi kalau misalnya di sini mau ngisi sasaran, berarti bahas dari keempat aktor yang tadi yang sudah di mana nih tadi ya? Oke, jadi kita lihat di sini yang terlibat kan ada santri, petugas pendaftaran, calon santri, petugas pendaftaran, santri baru, pimpinan, pengasuh. Oke, itu ya. Jadi semua yang ada di sini nih, yang ada di siapa yang terlibat,
itu jelaskan di oke, jelaskan di sininya ya sasarannya. Kan calon santri. Nah, sekarang gini, calon santri dan orang tua, kira-kira sistem yang mau kalian buat itu apakah ada hak akses untuk orang tua? Atau hak akses calon santri sama orang tua sama atau tidak? Kalau misalnya berbeda, berarti sasarannya dibikin dua. Poin satu tentang calon santri, poin yang kedua tentang orang tua. Orang tuanya itu apa nih? Eh, apa dia memiliki hak akses di aplikasi tersebut supaya untuk bisa ngontrol apa? Kayak gitu ya. Jadi tambahkan itu kalau misalnya, tapi kalau misalnya ternyata hak aksesnya sama, calon santri dan orang tua, ya nggak apa-apa dijadikan satu seperti ini. Tapi kalau misalnya mau ada hak akses yang berbeda, maka dipisahkan sasarannya. Oke, terus terwujudnya tertib administrasi dan rekomendasi pengasuh terhadap calon santri, terciptanya sistem penerimaan santri yang efisien, pengelolaan asrama dan melakukan pembagian kamar. Oke. Sekalian ditambahkan ya, kalau misalnya pimpinan ini bisa nggak mengakses sistem itu, supaya apa? Misalnya eh, pengelola pimpinan, sasarannya kan pimpinan dapat melihat rekapan eh, rekapan calon calon santri yang mendaftar per bulannya. Ya, jadi sih dari sasaran itu supaya pimpinan itu bisa lebih mudah. Artinya di sini pimpinan itu bisa lebih mudah untuk mengontrol, bisa melihat ini udah berapa banyak sih yang melakukan pendaftaran sebagainya. Maka di sini juga sasaran tambahkan untuk sasaran dibagi si pimpinan itu bagaimana, gitu ya. Terus misalnya sasaran untuk si petugas itu gimana? Oh, ternyata kalau untuk petugas itu sasarannya adalah supaya bisa mempermudah nih dalam pemberkasan, ya, mempermudah dalam membuat laporan dan lain sebagainya. Jadi di sini dijabarkan semua yang terlibat. Kemudahan untuk si yang terlibat itu apa dari sistem yang akan dibuat. Terus keluaran yang diharapkan dari proyek ini. Oke, berbasis web, modul rekomendasi pengasuhan dapat diakses. Oke, modul pembagian kamar. Oke, laporan pendaftaran. Oke, dokumentasi. Oke, sip. Waktu pelaksanaan kira-kira berapa bulan? Oh, dikerjakan selama 3 bulan. Oke, lokasi kegiatannya di mana sip. Udah punya Zaki, udah oke. Tinggal tadi yang perlu ditambahkan apa tadi Zaki? Apa tadi ya? Struktur organisasi, tambahkan. Terus sama apa tadi ya? Saya lupa. Nah, di sasaran, Bu. Di sasaran ya. Iya, Bu. Oke. Oke ya, itu ya. Terus kalau tadi punya agam yang diperbaiki tadi yang profil perusahaannya di lebih di apa uraikan lagi ya apa agam. Jadi di sini tugasnya Iya, Bu. walaupun temanya sama tentang pendaftaran santri baru, untuk yang non muslim koleta mohon maaf tapi maksudnya ini artinya bukan berarti ini saya ke eh, masalah agama ya, tapi sebenarnya pendaftaran santri baru sama juga dengan pendaftaran siswa baru. Hanya konsepnya karena ini pesantren, di pesantren itu kan ada mereka harus tinggal di asrama, jadi harus berkaitan dengan pengasuh atau penanggung jawab kamar itu sama pembagian kamar gitu ya Koleta ya. Iya, Bu. Ah, jadi paling tidak bisa difahami gitu untuk yang ini. Oke, selanjutnya kita coba bahas. Jadi maksud saya tuh kenapa maksudnya harus harus diselesaikan sekarang supaya di pertemuan berikutnya saya tetap kasih tugas lagi tapi di bab yang kedua. Gitu. Terus gitu, jadi setiap minggu itu pasti ada tugas yang berkelanjutan. Tugas itu semua berkelanjutan. Studi kasusnya cuma satu, tapi setiap minggu itu tugasnya berkelanjutan, nyambung gitu tugasnya. Jadi kalau misalnya di minggu ini belum ngerjain, nanti minggu keduanya jadi lebih kelabakan lagi, apalagi minggu berikutnya nggak ngerjain lagi, ya udah sampai akhirnya jadi riweh, nggak selesai-selesai ngerjain tugasnya. Kalau ini kan continue nih, minggu ini bab 1, minggu 2, ini baru proposal doang loh,
belum bikin laporan, belum bikin proses bisnisnya menggunakan UML dan sebagainya, belum membuat rancangan layar dan sebagainya. Jadi mohon kerjasamanya. Maksud saya itu, kalau misalnya kalian komitmen ngerjain tugas per minggunya, nanti pada saat di akhir semester itu kan udah ada gambaran proposalnya seperti apa, proses bisnis laporannya itu bagaimana, sampai nanti apa namanya sistem yang udah jadi itu seperti apa, supaya ada gambaran, ya. Jadi ditunggu bagi teman-teman yang belum menyelesaikan nih, ya. Oke, selanjutnya gimana Gozali? Ada gambaran nggak? Sudah bisa dipahami belum Gozali? Ya, Bu, mau Gozali, nanya, Bu. ya apa? Bu, ini jadi nanti bikin proposal proyeknya ini khusus buat Mm-mm. pesantren itu atau boleh buat PT lain atau universitas atau apa gitu? Enggak, khusus yang ini aja. Maksudnya biar Oh, itu ini aja ya, sih oke. kenapa saya ngasih kasusnya ini supaya kalian nggak pikirannya nggak melebar gitu. Udah Tapi nggak nanti susah lagi kalau boleh sama, Bu, gimana? sama punya agam sistem pendaftaran juga harus beda. Ya nama nama perusahaan beda dong. Kan anggaplah kalian ini masing-masing ini bukan kerja kelompok. Jadi Oh punya iya, nama PT-nya beda. nggak maksudnya proyeknya boleh sama Di ngajuin proyeknya kan sistem ini. pendaftaran juga. Oh iya, kan case-nya ini. Proyeknya kan tentang pendaftaran santri baru. Oh ya udah, oke. Ah, nah, untuk latar belakang kan nggak mungkin sama lah. PT-nya aja udah berbeda. Ya, untuk Ya. isi ini nih nggak mungkin sama. Dari profil perusahaan kan nggak mungkin sama. Visi oke lah, boleh sama. Tapi mungkin ada kata-katanya ada yang dirubah lah. Misinya pun eh, harusnya berbeda. Yang tadi saya sampaikan, mungkin di PT-nya punya Gozali, Gozali ini lebih fokusnya ke bagian kesehatan misalnya. Makanya sering dapat proyeknya itu di rumah sakit, puskesmas, klinik misal, gitu ya. Dan pendidikan, karena ini kan tentang pesantren ya, jadi itunya boleh tambahin pendidikan. Jadi di sini misinya tentang itu. Terus sekilas dari PT-nya Gozali kan nggak mungkin sama juga PT berdirinya, terus apa namanya eh, bergerak di sektor apa kayak gitu-gitu ya. Ini kan pasti beda. Struktur organisasi pun beda. Ya anggaplah kalian sekarang saya cuma apa di sini pelajarannya adalah pelajaran bermimpi. Bermimpi kalian bisa menjadi pemilik apa perusahaan IT ya. Nah, latar belakang ya itu tadi saya udah kasih kuncinya. Poinnya menceritakan tentang yang pertama ada ceritakan tentang kondisi dari pesantren tersebut ya. Terus setelah itu ceritakan permasalahannya. Misalnya sebelum adanya sistem si pesantren tersebut agak kewalahan nih pada saat melakukan pendataan calon mahasiswa baru pada saat membuka pendaftaran santri baru dan lain sebagainya. Itu boleh diceritakan di sini. Jadi walaupun case-nya sama, case-nya kan sama nih tentang pendaftaran santri baru, tapi latar belakangnya nggak mungkin dong plek 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 kalimatnya sama semua kan nggak mungkin. Walaupun misalnya kalian nyari di chat GPT, oke nggak apa-apa cari di chat GPT. Saya juga tidak memungkiri, saya ngajar juga kalau pas lagi setiap semester dapat mata kuliah yang baru yang saya ajarkan, saya juga masih butuh bantuan chat GPT gitu bantuan Google itu nggak apa-apa, tapi sebagai bahan referensi kalian, bukan berarti plek 100% ngopi dari ChatGPT enggak. Jadi harus ada yang dikembangkan. Makanya tidak mungkin apa tugas pribadi tapi isinya sama semua itu nggak mungkin. Nah, kalau misalnya isinya sama ya udah berarti seperti biasa nilainya saya bagi dengan sejumlah mahasiswa yang isinya sama ya. Kayak di sini kalian, artinya di sini nih kalian pun belajar, kan sebentar lagi mau KKP sama skripsi nih teman-teman kan. Jadi belajar nih untuk membuat latar belakang seperti apa. Tuh. Syukur-syukur ya, syukur-syukur. Misalnya Gozali punya eh, ada lingkungan pesantren, misal ada kenalan pesantren dan pesantrennya masih pesantren yang belum berkembang lah istilahnya masih ini masih semua serba manual. Syukur-syukur setelah buatkan ini, maksudnya setelah ada tugas ini, Ghazali pede nih untuk mengajukan KKP atau skripsi di tempat itu sampai akhirnya bisa menghasilkan sistem pendaftaran mahasiswa santri baru ya. Nanti saya akan kasihkan contohnya programnya kok.
Ya. Oke, berikutnya apa lagi? Maksud dan tadi sudah ya. Pokoknya intinya semua di bab satu ini tidak boleh ada yang sama walaupun poin-poinnya sama, tapi coba narasinya di apa sesuaikan dengan bahasa. Pahami, teman-teman? Teman-teman, bisa dipahami? Paham, Bu. Paham. Halo. Oke, baik. Berarti udah ada Paham. note ya. Jadi eh, minggu depan Koleta, Gozali, tugas 4 sudah harus selesai biar nanti bisa lanjut. Karena tugas besoknya berarti Koleta sama Gozali ngerjainnya dua tugas. Tugas yang ini tadi kita bahas sama tugas yang ini sekarang mau saya kasih. Ya. Oke, kita bahas selanjutnya. Kan tadi tugas kalian itu adalah sampai di sini ya, lokasi kegiatan. Selanjutnya, di tugas yang berikutnya adalah kalian kerjakan bab 2-nya. Ya, kerjakan bab 2. Bab 2 ini tentang pendekatan dan metodologi. Ya. Jadi ceritakan tentang metodologi sistem yang akan kalian buat. Jadi kan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan dalam pengembangan sistem informasi adalah pemilihan dan penggunaan metodologi. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas dua hal, yaitu metodologi pengembangan sistem informasi. Dilihat, ini boleh kalian boleh sama nih kalimat ini boleh, ya. Metodologi pengembangan sistem informasi yang akan digunakan pada pembangunan tadi apa? Sistem pendaftaran santri baru misalnya. Ya, jadi diganti. Terus metodologi pengembangan sistem informasi tentunya harus didasarkan pada prinsip umum, bla bla bla. Ini juga nggak apa-apa, boleh sama. Karena kan memang memang kalau yang berkaitan dengan sistem ini sama lah, ya tentang ini. Beberapa prinsip prinsip umum yang cukup penting dan diperlukan antara lain mendorong keterlibatan pemakai sistem user, ya. Ini udah pasti sama. Mau bikin aplikasi apapun juga kan pasti ada user. Setelah itu pasti apa? Dengan membuat sistem itu kan adalah menggunakan pendekatan problem solving. Ya dari masalah-masalah yang ada apa sampai bisa kita solusinya adalah kita buatkan sistemnya gitu. Terus menentukan tahapan dan aktivitas dengan jelas. Ini boleh sama ya. Ini boleh sama. Ya jadi bab 2 ini dari sini sampai sini boleh sama. Kalau misalnya kalian mau mau berbeda, boleh. Misalnya Bu, saya nggak pakai SDLC. Saya pakai metodenya waterfall. Oke, good, nggak apa-apa. Atau Bu, saya mau pakainya metodenya adalah metode fishbone. Boleh. Ya, jadi silakan. Atau kalau mau sama seperti ini nggak apa-apa. Berarti ini penjelasannya sama. Gitu ya. Tinggal nanti kalian sesuaikan di sininya. Apa namanya? Sesuaikan dengan eh, tugas kalian ya karena tentang pendaftaran santri baru berarti di sini kalian identifikasi masalah terbagi ke dalam 3 proses yakni pengidentifikasian masalah ini masih sama latar belakang ini masih sama. Nah, terus ini promosi terhadap potensi yang ada perlu dilakukan untuk menarik masyarakat gitu ya atau menarik calon santri atau menarik orang tua untuk mendaftarkan anaknya menjadi santri di pesantren apa gitu. Kan kalau ini kan eh, contoh proposal ini kan dia mau buat sistem kepegawaian gitu ya sistem kepegawaian di apa di pemerintahan gitu ya. Maka dia menceritakannya tentang pemerintah daerah gitu ya. Menceritakan tentang perancangan aplikasi Simpeknya dan lain sebagainya. Nah, berarti kalian di poin ini menceritakan tentang pesantren dan sistem yang akan kalian buat. Jadi sini misalnya pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, yaitu data-data yang dipergunakan sebagai dasar perancangan sistem pendaftaran santri baru. Misalnya bagian yaitu pendaftaran santri baru. Terus apa lagi tadi? Poin yang kedua? Halo? Tadi kan saya bilang ada 3 poin permasalahannya kan, pendaftaran santrinya. Terus yang kedua apanya?
Halo, Masuk, Bu. pengasuh ya, berarti di sini tadi apa nih? Data digunakan sebagai dasar perancangan sebagai dasar perancangan sistem pendaftaran santri baru menjadi 3 bagian, misalnya yaitu pendaftaran santri baru, pemetaan pengasuh, terus apa? Satu lagi? Pemetaan, ya pemetaan pengasuh, satu lagi pembagian Kamar. K, pembagian kamar. Nah, itu kalian jelaskan di sini boleh. Terus pendesainan sistem yang diperlukan, desainin dari recommended system. Dalam bagian ini pertama kali telah disusun, ini boleh sama. Setelah itu akan dilakukan perancangan database. Oke, memang benar perancangan database. Terus dimulai dalam proses analisa data yang dimulai dengan perancangan e-design sistem pendaftaran santri baru. Dan seterusnya. Pokoknya intinya di sini uraikannya, penjelasannya sesuai dengan sistem pendaftaran santri baru gitu ya. Paham tidak, teman-teman? Halo? Bu, paham. Ya, apa Mas Jaki? Halo, apa Mas Jaki? Iya, Mau Bu. tanya apa? Tadi kayaknya siapa yang tanya? Zaki atau Tanya, bukan? nggak tanya, Bu. Paham aja bilang tadi, Bu. Oke, oh, paham. Oke, sip. Iya. Selanjutnya, ini kan tentang metodenya ya, SDLC. Nah, selanjutnya analisa sistemnya nih. Ya, ini boleh sama. Terus implementasi sistemnya. Sesuaikan ya. Ini masih sama. Pokoknya kalian baca dulu, terus sesuaikan dengan eh, apa case-nya. Nah, selanjutnya pelatihan dan bimbingan. Nah, kan berarti kalau sistemnya sudah selesai dibuat, perlunya kan adanya pelatihan sama bimbingan untuk para calon-calon user yang akan menggunakan sistem tersebut. Nah, maka diadakan pelatihannya berapa orang. Nah, ini bebas. Kalian sesuaikan dengan analisa kalian bagaimana. Kira-kira apa sistem itu usernya siapa aja nih? Admin misalnya, terus panitia penerimaan santri baru misalnya, terus misalnya pengasuh butuh butuh akses ya berarti pengasuh, terus calon santri baru butuh akses boleh, orang tua butuh akses boleh gitu. Nah, silakan berarti mengadakan pelatihannya untuk berapa orang, berapa lama pelatihannya ya itu. Terus masa bimbingan kerja atau pendampingan. Nah, ini kalau mau disesuaikan, mau disamakan boleh. Level peserta dan materi ya. Jadi untuk minggu depan bab 2 ya, kerjakan ya. Bisa teman-teman? Ada yang mau tanyakan tidak? Halo? Insya Allah bisa. Bisa ya Agam ya. Koleta gimana? Sudah ada gambaran? Pokoknya ini acuannya ada di materi MIT 4. Oke, Koleta, Koleta gimana? Sudah ada gambaran belum? Sudah Iya, dipahami? lumayan sedikit, Bu. Lumayan sedikit. Pokoknya harus kerjakan ini kan ada tanggal merah nih. Masa ya tanggal merah nggak libur? Libur nggak? Kalau di salon nggak libur, Bu. Nggak ada libur. Berarti libur seminggu cuma sekali doang. Sehari doang. Kalau saya, kalau dua, Kalau apa? Kereta kali doang liburnya, Bu. seminggu sekali doang. Walaupun ada tanggal merah nggak ikutan libur ya. Iya, kalau di salon nggak libur, Bu. Jadi coba ya, maksudnya ini kan kamu udah tingkat akhir nih. Jangan maksudnya ketika ditanya jangan bilang belum sempat ngerjain bla 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 ya. Tapi memang udah harus ini ya. Maksudnya benar-benar satu semester ini harus inilah ada yang dikorbankan. Ya salah satunya berarti waktunya koleta. Misalnya waktu istirahatnya yang tadinya 12 jam misal. Waktu saya itu termasuk tidur ya, tidur malam. Ya dikurangin lah 2 jam. Fokus untuk tugas-tugas kuliah dan skripsi. Koleta tinggal skripsi loh. Semester ini udah harus selesai koleta. Iya, Bu. Iya, jangan ditunda-tunda lagi gitu. Jangan jadikan
tidak ada waktu itu menjadi alasan terbesar Koleta dan teman-teman ya sebagai penghambat kuliah. Apa-apa pokoknya susah-susah dulu lah 4 tahun ini. Maksudnya kuliahnya 4 tahun nih. Nanti kan kalau udah selesai juga ya udah gitu. Semua semua juga pasti merasakan itu. Sama saya juga dulu begitu. Saya juga merasakan kuliah sambil kerja, sudah berumah tangga juga, sudah punya anak juga gitu kan waktu S2. Semua Pak apa di lingkungan kampus itu merasakan itu. Jadi maksudnya jangan dijadikan suatu masalah yang paling besar gitu, dia bisa membagi waktu untuk menyelesaikan tugas dan sebagainya. Sama asupan makanannya tolong dijaga gitu. Jadi jangan sampai jam istirahat dikurangi untuk belajar, untuk fokus di pelajaran atau di kuliah, tapi asupan makanannya tidak ditambah gitu. Akhirnya kan nanti jatuhnya sakit, lelah, gampang pusing dan sebagainya. Jadi minta tolong sepintar-pintarnya kalian ya, bagaimana cara membagi waktu, terus membagi keuangan juga, terus apa memperhatikan kesehatannya, asupan makanannya bagaimana gitu. Supaya nanti goalsnya kalian kan kuliah di sini kan bisa selesai jadi sarjana gitu kan. Jadi fokus ya biar nggak ada yang separoh-separoh gitu. Jadi lulus dari sini punya skill, ada yang bisa di apa? Ada yang bisa dijual lah dari ijazah kalian gitu. Kalian punya skillnya di bagian apa? Apakah di analisa atau apakah di bagian data ataukah di bagian apa di bagian programming gitu ya. Jadi nggak perlu, maksudnya tidak perlu eh, semua bidang IT itu kalian kuasai gitu ya. Apalagi dengan kondisi kalian kuliah sambil bekerja atau kerja sambil kuliah ya. Jadi fokuskan satu aja bidang kalian kalian itu di mana. Nah, perlu kalian pahami saat ini nih era saat ini tuh yang lagi banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu adalah bagian analisa data. Jadi kalau misalnya kalian em, pusing gitu dengan saya kayaknya passion saya bukan di programmer, bukan di programming deh. Ya udah kalian coba coba masuk ke dunia analis data. Ya, ke dunia analis data itu bagaimana caranya untuk mengimport data, terus kalian bisa menganalisa sampai hasil akhirnya dalam bentuk grafik dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai skill kalian. Karena sekarang ini memang lagi mainnya analis data. Karena programming pun sekarang di dunia programming pun itu sekarang udah nggak perlu mahir-mahir banget karena ketika mendapatkan problem, misalnya ketika kita lagi ngoding nih, terus ada sesuatu yang nggak berhasil, kita bisa langsung nanya ke ChatGPT gitu. Ya, kita copy ini bagian ini kok masih salah ya, kenapa ya? Cuma memang intinya kalian bisa nih nyari keywordnya. Nah, kalimat keyword di ChatGPT-nya supaya ChatGPT itu paham apa yang mau kita tanyakan. Sampai akhirnya kita dapat jawabannya yang benar kayak gitu. Ya, jadi apa namanya? Dari sekarang kalian coba fokus dulu deh di kuliah, bukan berarti menyampingkan pekerjaan kalian dan lain sebagainya, tidak. Tapi eh, apa untuk satu semester inilah atau 2 semester bagi Gozali sama Agam ya. Kalau Zaki hitungannya tinggal berapa semester lagi Zaki? Kemarin konversi berapa SKS yang diakui di kampus? Berapa? 83, Bu. 83 sudah berjalan 2 semester di sini ya. Iya, iya, Bu. Semester. Estimasi kamu 3 semester atau 4 semester kuliahnya di sini? Kemarin, kemarin bilangnya 3, Bu. Oh, 3. Iya. Oh, berarti kalau Zaki dulu pindahannya D3 ya? D3 ke lulus dari Iya, D3 ya? iya, lulus dari D3. Oh, oke, kalau lulus dari D3 kan nggak ada kuliah kerja praktek ya, langsung skripsi ya. Berarti Iya, Bu. Zaki dari sekarang pun sudah bisa, maksudnya sudah bisa apa namanya? Punya gambaran lah kira-kira nanti skripsinya mau bikin apa. Dulu D3-nya background-nya komputer juga. D3-nya Iya, apa? MI, Bu, dulu. Manajemen Informatika. Oh, tugas akhirnya bikin apa? Tugas akhirnya, kenapa ya kemarin?
Kemarin sih sistem informasi penjualan, Bu. Sistem informasi penjualan. Iya, di Sistem informasi penjualan. Sebenarnya kalau yang di Mahakarya sekarang udah nggak, kalau dulu masih boleh bikin ini ya, bikin apa nama e-commerce boleh, tapi sekarang itu udah nggak boleh e-commerce. Bikin apa ya? Kalau sekarang kerjanya di bagian apa, Zaki? saya di bagian IT juga sih, Bu. Tapi Apa jaringan? di infrastrukturnya, Bu, bukan ya, Jaringan ya? di jaringan, Bu. Ya benar, Bu. Jaringan. Perusahaannya apa, bergerak di bidang apa? Usahanya sekarang bergerak di bidang angkutan, jasa angkutan sama penjualan semen, Bu. Sudah punya sistemnya belum? Udah ada, Bu. Sudah Penggunaan. semuanya sudah tersistem semua ya? Iya, Ada yang belum tersistem? Dari penggajian, absensi, itu penjualan, udah itu, Bu. eh, udah semua ya. Itu ada, maksudnya ada sewa sewa menyewa juga. Transportasi apa tadi bilangnya? Angkutan. Angkutan ini, Bu, apa yang truk-truk gitu, angkutan material, Bu. Oh, penyewaan truknya juga atau enggak? Enggak, Bu. Jasa angkutannya aja, Bu. Jasa angkutan itu maksudnya apa? Ruang lingkupnya apa? Distribusi misalnya ini, Bu, apa angkutan semen, semen dari Batu Raja ke Palembang gitu, Bu. Nah, nah, perusahaannya itu yang menyewakan angkutannya atau jasa yang mengantarkan Jasa jasa ngirimnya, Bu. jasa ngirimnya? Mm, Oh, tapi bukan masuk ke ekspedisi, bukan ya? Cuma sebagai jasa yang ngirim doang ya? iya, Bu, di perusahaan kayak di pupuk gitu, Bu, di semen. Oh, Mm, itu sudah tersistem semua ya? udah, Bu. Eh, Sistem penjadwalan pengiriman gitu juga udah ada semua ya? Iya, udah, Bu, nggunain ini di pihak ketiga, Bu. Hmm. Ya berarti nyari tempat riset yang lain, Mas. Apa Iya, boleh lah dari yang tugas akhir kemarin tapi dikembangkan. Kemarin tempat risetnya di mana, tempat kerja apa bukan? bukan, Bu, di Nah, iya, ya wis nanti sambil dipikirkan ya, siapa tahu nanti setelah kuliah ini ada gambaran mau bikin apa ya. iya, Bu. Oke, baik. Gimana teman-teman Agam, Gozali, Koleta, ada yang mau ditanyakan tidak? Ini kalian udah semester ini akhirnya, maksudnya kalian kategorinya adalah mahasiswa-mahasiswa akhir nih. Jadi kalau misal dikatakan mau stuck atau mau mundur juga sayang gitu kan, kalian udah tinggal 2 semester lagi gitu. Jadi memang ya udah mau tidak mau udah harus nyemplung sekalian sambil belajar berenangnya supaya bisa sampai tujuan gitu. Nah, jadi tolong diseriusin supaya nggak ada kata mubazir. Jangan sampai nanti ah lulus kuliah sarjana saya nggak bisa apa-apa. Jangan kayak gitu ya. Jadi apa kuliahnya diseriusin, terus disambil dipahami diri kalian sendiri, passionnya di mana, terus kalian maunya eh, ahlinya di bidang apa, gitu ya. Lain kecuali kalau memang kalian niat kuliahnya itu adalah cuma dapat ijazah doang. Tapi kalau misalnya kalian mau punya value, mau punya kelebihan dari diri kalian, ya itu kalian harus dari sekarang udah mikirin passionnya di mana. Atau Mas Jaki mungkin, oh saya memang ada passionnya di jaringan Bu, oh ya udah nggak apa-apa, fokus di jaringan gitu. Hmm. Oke, Agam misalnya kayak kemarin Agam pernah bilang mau jadi, mau apa namanya? Kemarin bilangnya apa Gam? Bikin game ya Gam? Wah, Iya, Bu. Nggak nyoba. oke, boleh itu difokusin sambil cari-cari, didalamin lagi gitu ya. Atau ikuti komunitas-komunitas yang berkaitan dengan pembuat game itu banyak, di IG ada, di apa Facebook ada, atau lihat-lihat di YouTube juga ada.
Misalnya Mas Gozali apa nih, fokusnya di apa? Analisa, ya oke, silahkan belajar di analisa. Koleta misalnya lebih ke database, ya udah belajar database. Ya, jadi dari sekarang coba dalami atau pahami diri kalian itu sanggupnya ada bisa di mana, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi mohon maaf untuk jadi materi mata kuliah proyek aplikasi ini memang materinya tidak banyak. Setiap pertemuan itu adalah saya nge-review tugas. Intinya gini ya, sekarang dua minggu ini atau 2 minggu ke depan itu adalah kalian fokusnya di proposal. Ini proposal aja yang baru selesai tugasnya itu baru di bab 1 aja. Minggu depan baru bab 2. Proposal itu kita lihat dia sampai oke, sampai bab 4 lah ya. Sampai bab 4. Berarti 4 minggu, 3 minggu ke depan nih kita harus sudah selesai untuk proposal doang. Ya, baru proposal doang. Selanjutnya adalah nanti langsung ke tahapan padi, planning. Ya, jadi setelah bikin proposal kalian bikin untuk apa namanya untuk laporannya, bikin planning. Ya, planning itu jadi lebih untuk planning ini adalah lebih lebih mengkhususkan kita bahas sistemnya, ya. Nah, terus nanti analisa juga sama. Pokoknya untuk apa padi kan proposal terus padi ya, planning, analisa, desain, implementasi yang kita bahas tugasnya itu pun itu juga ya planning. Planning juga bahasnya tentang sistem, terus analisis juga bahasnya tentang sistem, desain juga sama, implementasi sama. Jadi padi ini lebih ke sistemnya yang kita bahas. Kalau proposal ini secara keseluruhan, dari awal kita bagaimana cara kita membranding perusahaan kita, mempromosikan perusahaan kita, terus supaya kita dapat apa? Dapat tendernya itu gitu, dapat project itu gitu. Jadi gimana caranya kita eh, memasarkan ya, memasarkan perusahaan kita supaya kita dapat project. Ya, itu makanya kalian ini dulu buat proposalnya. Nanti kalau udah selesai baru kita masuk ke PADI. Planning, analisa, desain, dan implementasi. Di planning nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan bisnis requirement-nya. Apa saja sih yang dibutuhkan, kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional. Lalu di planning juga kita akan belajar bagaimana membuat ROI, return on investment, ya apa untuk membuat anggaran dalam pembuatan proyek. Kira-kira kita dapat untungnya berapa sih gitu. Terus dana yang dikeluarkan berapa dan kita bisa ngasih harga ke misalnya ini kan dalam hal ini ada pesantren ya, kita bisa ngasih harga ke pesantren itu berapa gitu. Nah, itu adanya di tahap planning. Di tahap analisa, nanti tugasnya adalah kita juga akan mempelajari yaitu bagaimana membuat activity diagram, membuat use case, ya, terus membuat apa lagi sistem berjalannya seperti apa. Nah, selanjutnya desain. Nah, di desain ini nanti tugasnya adalah merancang tampilan layar aplikasi yang akan kita buat, merancang database, membuat sequence diagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya di tahapan implementasi, nah itu adalah tahapan bagaimana kita membuat user guide. Terus kita implementasikan, kan user guide itu nanti fungsinya untuk apa? Kita berikan kepada klien kita ya, pada masing-masing user. Nah, jadi makanya harapan saya jangan meleset terus nih tugasnya. Karena itu udah ada tahapan-tahapannya, nggak bisa saya lengkap-lengkapin gitu. Nanti kalau misalnya sekarang Bu Zari sama Koleta belum ngerjain proposal bab 1, minggu depan lagi nih sekarang saya udah ngasih tugas buat minggu depan, yaitu yang di bab 2-nya. Bab 1 belum dikerjain, terus minggu depan udah ada bab 2 lagi. Jadi supaya nggak bertumpuk tugasnya, maka tolong dicicil gitu. Supaya juga kalian paham nih tahapan-tahapan membuat proyek dan membuat laporannya. Itu ya. Namanya juga kan judul kuliahnya aja proyek aplikasi sistem informasi. Goalsnya adalah mendapat apa bisa menghasilkan suatu proyek kan goalsnya. Nah,
untuk bisa menghasilkan suatu proyek kan kita harus mulai dari awal. Bagaimana bikin proposalnya. Ini pun dalam 14 kali pertemuan ya kan total 16. 14 kali pertemuan itu sebenarnya nggak cukup untuk bisa menghasilkan suatu proyek gitu. Apalagi perkuliahannya online. Terus Zoom-nya cuma sejam lebih dikit. Sejam setengah juga masih kurang gitu ya. Jadi minta tolong sama-sama yuk apa semangat lagi kuliahnya, semangat lagi untuk ngerjain tugasnya, fokus gitu. Karena kalau misalnya kaliannya males, itu dampaknya di dosennya juga, dosennya ikut males gitu. Di absen mahasiswanya berapa, yang hadir Zoom cuma sedikit, gitu ya. Udah gitu udah nggak hadir Zoom, pasti gitu. Nggak nanya, nggak japri ke saya, nanya perihal materi atau perihal tugas. Jadi tolong ya dirubah, eh, mohon bertahan selama setahun ini untuk kita sama-sama bisa menyelesaikan dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi nggak hanya mata kuliah saya saja, mata kuliah yang lain juga seperti itu. Minta tolong semangatnya. Susah-susah dulu sih memang gitu. Maksudnya, ayo setahun ini kita susah-susah dulu. Gitu. Kalian susah-susah dulu gitu supaya nanti bisa. Gak berasa kok nanti tiba-tiba udah lulus aja, udah wisuda aja. Gitu ya. Oke ya, baik teman-teman gitu aja ya dari saya ya. Jangan lupa tugasnya kerjakan yang bab 2-nya. Untuk Zaki sama Agam tadi diperhatikan apa catatan dari saya. Bagian mana yang diperbaiki. Ya, jadi walaupun nih misalnya di bab 2 tugas yang berikutnya kalian yang kumpulkannya kan bab 2. Bab satunya yang tadi catatan dari saya tetap harus diganti ya. Jangan sampai udah saya kasih catatan terus tidak dirubah. Bisa jadi nanti pas akhirnya kan saya lupa. Dulu si Zaki catatan dari saya apa ya? Saya kan nggak nyatet juga kan. Jadi tolong kalian nyatet sendiri itu langsung dirubah apa biar apa di file kalian itu sudah file yang sudah direvisi, bukan file yang ada di classroom saya. Gitu ya, Zaki, Agam. Iya, Bu. Oke. Terus Mas Iya, Ali Bu. ya, semangat ya. Ya Bu. Koleta juga semangat. Koleta, 1 semester lagi nih. Kamu meninggalkan teman-teman. Atau mau ini, mau Ya, Bu. nambah mau nambah 1 semester lagi. Jangan, Bu. Nah, makanya, ayo semangat ya. Kalau misalnya nggak mau ninggalin saya, nggak apa-apa. Nanti saya lamain kuliah. Oke, terima kasih ya teman-teman ya Ibu. untuk kehadirannya malam ini. Minta tolong disemangati teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Terus kasih kabar kalau ada tugas ya. Eh, Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong dinyalakan itunya dulu ya. Ya Bu. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Nyalain ngikut video. Yes, Kamera. kameranya. Kan saya udah lama nih nggak ngeliat Gozali. Gozali nggak main-main ke kampus. Agam juga. Oke, Mas Jaki. Saya juga belum pernah lihat Mas Jaki. Mas Jaki ikut yang di acara itu nggak sih, Mas Jaki? Acara yang mana, Bu? Jaki, apa? Kunjungan industri. Kan Mas Jaki di Batu Raja ya posisi ya? Oh, belum ikut, Bu. Katanya ada yang gelombang kedua, Bu. Oh, kalau yang gelombang pertama nggak bisa ikut. Nggak bisa, Bu. Hmm. Padahal lagi ada event nih di Jogja. Kalau Iya. gelombang kedua sih belum tentu ke Jogja ya kunjungan industri, paling cuma ke Jakarta. Nggak tahu juga sih. Mudah-mudahan Agam Gozali bisa nanti ke Jogja pas ada acara Disnatalisnya ya sama lomba-lombanya ya. Koleta juga. Oke, saya foto dulu ya. Oke, baik. Cukup ya. Terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Erisa. Terima kasih, Bu.